lagi ya? Untuk kaca udah bersih semua kayaknya deh. Ya udah, tinggal sapu, terus langsung pel. Tahu nggak sih kabarnya CEO dari perusahaan itu akan turun langsung ke sini? Serius? Iya. Wah, Berarti kamu tuh sangat istimewa ya, Pak? iya dong, Rom. Udah dari di sini aja, Pak. Dia nggak sadar ya kalau aku ada di sini. Pasti dia akan terkejut nanti setelah dia melihat kedatangan aku di sini. Ini kejutan buat kamu. Dan jabatan kamu akan aku sendiri yang meresmikan. Bentar, Mas. Iya, Bu. Kayaknya aku nggak asing deh sama suara kamu. Kenal sama office boy ini? Ya masih belum tahu sih, tapi setahu aku pernah dengar suara dia. Mungkin perasaan Ibu aja. Mungkin agak mirip, Bu. Kan saya lagi sakit. Coba deh, kamu buka penutup wajah kamu. Enggak, Bu, enggak. Tak. Ternyata kamu, Mas. Berarti aku dari tadi duduk di situ dengerin suara kamu, ternyata aku bener. Sebenarnya aku ingin buat kejutan sama kamu. Kamu udah curiga duluan, jadi nggak surprise deh. Apa kamu bilang tadi? Kejutan? Kejutan yang memalukan. Terus kamu ngapain di sini? Jadi OB? Iya, aku jadi OB di sini. Baru kemarin aku diterima dan baru hari ini aku kerja. Tah, aku tuh nggak salah denger ya. Barusan dia bilang kalau dia baru pulang dari luar negeri. Atau jangan-jangan dia baru pulang kampung, Tah? Apakah kamu pantas pacaran sama aku? Sedangkan posisi aku beda jauh sama kamu. Asalkan diri kamu tahu ya, sebentar lagi Tata akan naik jabatan. Karena apa? Karena dia tuh memiliki prestasi yang sangat tinggi. Dia selalu memenangkan tender seharga triliunan. Prestasi dia tuh tidak bisa dikukur, apalagi dengan pekerjaan kamu. Aku nggak menyangka kamu teganya ngomong seperti itu terhadap aku. Permisi, ada apa di sini? Kenapa menghadang jalan saya? Mari Pak, silakan. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Cuma masalah kecil. Masalah kecil. Ibu Tata, kamu itu harus terang-terangan terhadap saya. Saya di sini selaku manajer utama di perusahaan Cahaya Abadi. Jadi, jangan sampai ada pertengkaran maupun masalah yang bikin perusahaan Cahaya Abadi yang saya pimpin sekarang jadi bangkrut, ya. Dan buat kamu, jadi tolong kalau ada atasan ngomong terhadap kamu, kamu ikutin aturannya. Jangan melanggar. Kalau orang seperti kamu disuruh ke sana malah komplain, malah membantah. Lihat kondisi kamu. Lihat pekerjaan kamu. Gak maju-maju kan? Silahkan kerja. Ngerti kamu? Baik Pak. Ternyata di kantor ini karyawannya sangat berkualitas dan berprestasi ya? Pastinya Bu, pasti dijamin berkualitas dan berprestasi. Karena kami menargetkan karyawan-karyawan di sini misi-misinya harus berprestasi dan pastinya berkualitas. Dan saya tahu kedatangan Ibu pasti pengen menyaksikan langsung kenaikan jabatan Ibu Tata. Saya ada tujuan lain datang ke kantor ini. Tujuan Ibu? Iya. Perasaan hari ini hanya untuk menaikkan jabatannya Ibu Tata. Gak ada lagi ajang-ajang yang lain, Bu. Apa salah jika saya memiliki tujuan lain untuk datang ke kantor ini? Oh, kalau Ibu kemauannya Ibu gak ada yang salah. Jadi kalau boleh tahu tujuan Ibu yang dimaksud itu apa, Bu? Biar saya bisa membantu. Siapa tahu bisa membantu, Bu. Kamu nggak perlu tahu. Boleh saya masuk sekarang? Boleh, Bu.
Permisi Bu. Bu, Iya, kenapa? saya barusan ketemu sama orangnya Bu. Orang yang selama ini dicari oleh Bu Meli. Di mana dia sekarang? Ya Bu, barusan saya ketemu di lorong lobi Bu. Ya udah, kita samperin laki-laki itu sekarang. Baik Bu, silakan Bu. Saya kurang tahu Pak kalau soal itu. Memang gak ada yang beres. Permisi. Heh, kamu masih ngapain di sini? Aku kan udah bilang kamu itu resign dari kantor ini. Kamu itu nggak dengar ya perkataan aku tadi? Aku baru kerja di sini dan juga tidak ada yang memecat saya. Jadi kenapa saya harus pergi dari sini? Masih mau bertahan di sini? Hah? Kuat sekali nyali kamu. Yang seharusnya takut itu adalah kamu. Karena posisi kamu sekarang di ujung tanduk. Kamu udah ngaca nggak sih ngomong seperti itu? Posisi kamu sekarang ada di paling bawah. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas, kita masih belum tahu saat ini. Masih belum tahu? Sudah jelas-jelas pegangan kamu seperti itu. Jadi, kamu harus sadar pekerjaan kamu dan posisi diri kamu. Jangan pernah mengancam diri aku atas jabatan diri aku. Kamu hanya pimpinan di kantor kecil seperti ini sudah berlagu di depan saya. Saya mempunyai masalah dengan Tata. Kamu nggak usah ikut campur. Tutup mulut kamu. Kamu jangan pernah meremehkan perusahaan ini yang kamu bilang perusahaan kecil. Ingat, perusahaan ini udah terkenal ke mancanegara. Dari dulu hingga sekarang, sedikit pun kata-kataku tidak ada yang kamu percaya. Tapi yang sebenarnya yang terjadi, suntikan dana yang setiap kali datang ke perusahaan kalian, itu adalah dari aku. Kalau begitu aku akan cabut semua tender yang telah kamu tanda tangi. Impas kan? Jika kamu tidak percaya terhadap perkataan aku, kita buktikan siapa yang bakal menang dan tertawa di akhir. Ya udah, buktikan aja. Asal kamu tahu ya, Vero. Pak Ferry ini adalah seorang pengusaha terbesar di kota ini dan dia adalah pengusaha yang memiliki saham terbesar di kota ini. Jadi perusahaan manapun pasti memiliki saham dari Pak Ferry. Kalian ingin tahu kan siapa aku sebenarnya? Aku adalah Ferry Hadi Gunawan, pemilik PT Gunawan Sejahtera. Dan kalian berlagak seperti burung elang. Tapi sayangnya kalian masih belum mempunyai sayap untuk terbang, untuk memangsa yang lebih lemah. Sekali lagi, saya mohon maaf, Bu. Permisi. Sudah tahu kan siapa yang kotoran di sini? Saya bukan kotoran, melainkan saya tikus. Kotorannya sudah dibuangnya namanya kotoran. Bu, saya nggak bisa dikasih toleransi, Bu. Silakan Bu. Adi, silakan. Bu, Mas Ferry, maafin aku Mas. Aku bakal merubah sifat aku Mas. Baik Bu, silakan Bu.